Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadid Araskari dari Prodi Bisnis Digital 2B dengan NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu sudah mengenal apa itu sistem perekonomian yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, dengan keterbatasan sumber daya manusia maupun alamnya menyebabkan sistem perekonomiannya jalan di tempat dan tidak ada perkembangan yang memadai di lingkungan sekitarnya. Sejarah bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu tidak dapat diketahui dengan tepat. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, ada mereka tidak memiliki kesatuan politik, dikarenakan sebagian besar penduduknya itu merupakan kelompok yang berpindah-pindah tempat atau biasa disebut nomaden. Nah, hal seperti ini tuh menjadikan kehidupan mereka penuh dengan kekerasan dan pertentangan yang merebutkan daerah-daerah subur yang jumlahnya itu sangat terbatas untuk mengembala ternak mereka. Terus yang kedua, ada budaya tulis menulis. Budaya tulis menulis itu belum mereka kenal, sehingga kebanyakan masih buta aksara. Hal ini mengakibatkan tidak adanya penulisan sejarah pada masa itu. Nah, sebelum akhir pemerintahan Bani Umayyah, yaitu sekitar 132 Hijriah atau 750 Masehi, sebelumnya itu budaya dan tradisi mereka hanya dikasihkan secara lisan atau mulut ke mulut. Nah, sekarang kita membahas kondisi geografis. Ya, biasanya ketika membahas wilayah geografis yang didiami oleh bangsa Arab sebelum Islam, itu pembicaraan seringkali itu hanya berfokus terhadap Jazirah Arab. Meskipun bangsa Arab juga mendiami wilayah-wilayah di sekitar jazirah tersebut. Jazirah Arab itu memang merupakan tempat tinggal mayoritas bangsa Arab pada waktu itu. Nah, letak Jazirah Arab itu di barat letak Jazirah Arab di barat dibatasi oleh gurun Sinai dan Laut Merah. Kemudian di timur dengan Teluk Persia dan sebagian besarnya adalah Irak Selatan. Di utara oleh Arab Laut terhubung dengan Laut Hindia. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Syam dan yang kecil dengan Irak. Walaupun mungkin ada beberapa perbedaan dalam menentukan pembatasannya. Nah, kemudian luas semenanjung ini terbentang antara 1 juta kilometer hingga 1 juta hingga 300.000 mil. Jazirah Arab tuh memegang peranan penting karena letak geografisnya. Karena kondisi wilayahnya itu dikelilingi oleh gurun seperti benteng yang kuat dan kokoh, seolah itu tidak membiarkan bangsa lain itu untuk menjajah dan menguasai tanah airnya. Nah, kemudian bangsa Arab memiliki mata pencaharian, yaitu ada perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan khususnya bagi Arab Badui. Itu mereka tuh berpindah-pindah untuk mengembala ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau daerah padang rumput. Kemudian pertanian itu menjadi salah satu aspek penting perekonomian Arab pra-Islam. Walau sebagian tanah di Arab tuh berupa padang pasir yang sangat luas, panas dan gersang, tetapi masih terdapat lahan yang subur yang terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air. Dan di situ tuh juga sering turun hujan. Maka dari itu penduduk sekitar banyak yang bekerja di bidang pertanian di sana. Nah, kemudian pada tahun 610 Masehi, sebelum Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab tuh sudah mengenal peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Kemudian juga penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak dan garu serta pembawa tempat air juga sudah dikenal. Kemudian kita membahas sistem ekonomi pra-Islam, yang dimana perekonomian pada masa pra-Islam itu sudah memiliki kemajuan di bidang perdagangan, pertanian, peternakan, dan industri atau kerajinan tangan. Namun, perdagangan dan pertanian menjadi pokok utama perekonomian mereka dan menjadi fokus yang akan dibahas pada artikel ini. Yang pertama ada pertanian. Masyarakat Arab itu nyaris buta tentang pertanian dan industri. Karena apa? Karena memang kondisi geografis yang kurang mendukung hal itu.
tetapi mereka dapat memanfaatkan keterbatasan yang ada dan memiliki solusi perekonomian berupa sistem pengolahan yang baik. Mereka itu ada 3 sistem dalam mengelola pertanian. Yang pertama ada sistem sewa menyewa, kemudian yang kedua sistem bagi hasil atau biasa disebut muzaroah. Nah, itu misalnya separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap dengan bibit dan ongkos penggarapan dari pemilik. Kemudian ada sistem pendego atau itu biasanya itu mudharabah, yaitu seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, perawatan itu dikerjakan oleh penggarap atau pekerjanya. Kemudian perekonomian kedua ada perdagangan. Nah, selain pertanian, perdagangan juga merupakan unsur penting di dalam perekonomian bangsa Arab pra-Islam. Yaitu sejak 200 tahun sebelum Islam datang, mereka tidak hanya melakukan transaksi dengan sesama Arab saja, tapi juga ekspor impor dengan beberapa negara Arab semisal Suriah, Mesir, Irak, Iran, Yaman, dan Ethiopia. Yang tidak hanya sekedar mendatangkan keuntungan finansial atau materi saja, namun juga menambah pengetahuan, kecerdasan, dan kearifan bagi suku Quraisy. Oh ya, alat tukarnya itu dalam transaksi ekonomi Arab pra-Islam itu adalah dengan sistem barter. Apa itu barter? Barter yaitu adalah tukar menukar barang tanpa menggunakan uang. Tetapi sistem barter ini banyak menghadapi kendala dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Kendala-kendala itu antara lain: pertama, sulit menemukan orang yang diinginkan. Kedua, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Ketiga, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Keempat, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya, barter ini memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. Kemudian kita membahas praktik ekonomi pra-Islam. Yang pertama itu ada riba. Nah, pada zaman itu praktik riba itu sudah berlangsung ratusan tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. Entah siapa yang memulai dan bagaimana penyebarannya, praktik riba sudah terjadi di daerah Hijaz pada era Rasulullah SAW. Nah, transaksi jual beli dan riba adalah hal wajar di perekonomian bangsa Arab saat itu. Mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam firman-Nya di Al-Qur'an, yaitu ahallallahul bai'a wa harramar riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian kita bahas hutang. Hutang itu di masyarakat Arab pra-Islam. Sistem hutang itu seringkali menjadi jebakan bagi mereka yang terjebak dalam kesulitan ekonomi. Ketika seseorang tidak mampu membayar ke hutangnya, mereka itu dipaksa untuk menyerahkan diri atau anggota keluarganya untuk bekerja sebagai budak, atau bahkan menjadi bagian dari keluarga pemberi hutang. Nah, dalam beberapa kasus, hutang itu bisa diwariskan dan keturunan dari orang yang berhutang dapat menjadi bagian dari sistem perbudakan untuk melunasi utang tersebut. Nah, maka hal itu menciptakan sistem ketidakadilan yang mengarah pada penindasan sosial. Jadi, kesimpulannya itu ekonomi masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam itu telah mengembangkan sistem ekonomi yang meliputi perdagangan, pertanian, dan peternakan, meskipun terbatas oleh sumber daya alam dan manusia. Kemudian Mekah itu berfungsi sebagai pusat perdagangan penting yang menghubungkan dari berbagai wilayah dan menjadi lokasi penting untuk aktivitas ekonomi. Nah, dalam bidang pertanian, mereka menggunakan beberapa metode, yaitu seperti sewa tanah dan bagi hasil. Namun, praktik riba dan ketidakadilan sosial juga menjadi masalah besar, yang dimana suku kaya seperti Quraisy memiliki banyak kekuasaan, sementara suku miskin sering terpinggirkan. Jadi secara keseluruhan dapat kita lihat
bahwa ada perbedaan yang mencolok antara kondisi ekonomi sebelum dan sesudah masuknya Islam. Namun praktik dan sistem yang ada pada masa jahiliyah mempengaruhi struktur sosial yang berdampak juga pada perekonomian di kalangan masyarakat. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi, dan semoga dapat dipahami oleh kalian semua, kita dan kalian. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.